Maka mereka mengajarkan manusia dengan hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu, yang tidak ada asalnya pada hadis tersebut. Maka ini manhaj mereka di saat mereka membaca kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh pendiri mereka. Maka di dalamnya ada hadis-hadis yang dhaif dan palsu dan tidak ada asalnya. Pokoknya berbicara tentang Fadailul A'mal. Dan prakteknya mereka di saat membaca kitab tersebut tidak ada hikmah. Yang penting seperti jadwal harus dibaca. Dan kami dapati seperti ini di Malaysia. Ada orang Afrika dari Nigeria zahirnya, dan dia bisa berbicara bahasa Inggris sedikit. Maka dia memaksakan diri untuk membaca kitab Fadailil A'mal, dan karena penulisnya orang Urdu, bukan orang Arab, maka diterjemahkan. Dan karena dia tidak mendapati terjemahan kecuali bahasa Inggris, ya sudah, setelah selesai dari sholat, maka dia akan membaca kitab tersebut. Dan kami dapati dibaca kitab tidak peduli apakah bermanfaat, tidak bermanfaat, yang penting dibaca teks Inggris. Dan orang-orang Malaysia, Melayu, banyak yang tidak paham bahasa Inggris. Maka dia hanya sekedar membaca, dibiarkan 5 menit dan selesai. Dan itu setiap salat. Karena jadwal mereka dakwah seperti itu. Maka tidak ada hikmah dari dakwah mereka, dan juga mereka hanya sekedar membaca, tidak tahu hadis-hadis yang ada. Hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, palsu, dan hadis yang la aslalaha. Bahkan tidak ada asalnya. Yang penting mereka membaca dan selesai dari tugas mereka. Itulah dakwah mereka. Yang kedua, tujad fihim bid'un katsiratun. Terdapat pada mereka kebid'ahan yang banyak. Bal inna da'watahum mabniyatun 'alal bid'i id amudu da'watihim al-fikri huwa al-khuruj bihadat tahdid. Maka didapati pada mereka kebid'ahan yang banyak. Bahkan dakwah mereka, berdakwah seperti kita mengajari manusia, maka dakwah mereka mabniyatun 'alal bid'ah, tersusun dari kebid'ahan-kebid'ahan, bahkan asal dari tulang punggung dakwah mereka yang dinamakan dengan al-khuruj, keluar, penuh semuanya dengan kebid'ahan. Seperti di sini Syekh menyebutkan, min kulli syahrin salasati ayyam. Maka khuruj itu bagi mereka harus selalu dilaksanakan dalam sebulan 3 hari. Wa fi sanah arba'una yauman, dalam 1 tahun 40 hari. Wa fil umr, dan dalam 1 umur bagi orang yang berakidah Jama'atut Tabligh, dalam 1 umurnya sampai meninggal harus keluar 4 bulan. Maka ini dari jadwal yang dinamakan oleh mereka dakwah, dinamakan khuruj, dalam sepekan minimal 3 hari. Afwan, dalam sebulan minimal 3 hari. Dalam setahun minimal 40 hari. Dalam 1 umur hayatnya paling sedikit 4 bulan. Dan itu cita-cita mereka. Maka mereka yang sudah melaksanakan setiap bulannya 3 hari, tinggal 40 hari ini. Akhirnya melaksanakanlah dalam 1 tahun itu 40 hari keluar. Nah, setelah mereka melaksanakan 40 hari, cita-cita mereka yang paling tinggi, kapan ya
4 bulan. Apalagi kalau 4 bulan itu bisa mereka pergi ke IPB, India, Pakistan, dan Bangladesh. Berputar-putar di sana dengan maulana-maulana di sana yang mana dia tidak mendapatkan ilmu, hanya sekedar berputar-putar dengan mereka. Maka itu kalau pulang menjadi syekh besar, dinamakan maulana. Maka ini dari keadaan mereka di dalam usul dakwah, dinamakan khuruj. Kemudian disebutkan wa fi kulli usbu jaulatan. Nah, dalam sepekan itu ada 2 jaulah. Maknanya 2 perjalanan. Jaulah fil masjid alladzi tusalli fihi, perjalanan dakwah di masjid yang dia salat padanya, wa tsaniyah mutanakkilah, ataupun berpindah dari masjid ke masjid. Maka sering mungkin antum mendapati suatu masjid, jika antum sholat berjamaah dengan yang lain kebetulan sedang keluar, maka ada dari kelompok mereka 7 orang, 8 orang menggunakan sorban dan gomis. Kemudian melihat di belakang masjid terdapat ransel-ransel dan juga kasur-kasur yang diikat. Maka inilah yang diinginkan dengan dakwah mereka. Harus ada dalam setiap pekan jaulatan, 2 putaran. Putaran yang pertama di masjid yang biasa mereka sholat, dan yang kedua di masjid-masjid secara berputar. Wa fi kulli yaumin halaqatan, dan harus dalam satu hari itu 2 halaqah. Halaqatun fil masjid alladzi tusalli fihi wa tsaniyah fil bait. Maka ada 2 halaqah. Yang pertama halaqah di masjid yang dia salat, melaksanakan kultum, kuliah 7 menit, dan yang kedua di rumahnya kepada keluarganya. Walan yardau anisakhas illa ida iltazamahu, dan mereka tidak ridho orang berdiri dari kelompok kita misalnya di masjid mereka, kecuali orang-orang yang memang ditugaskan. Siapa jadwalnya hari ini dan siapa dari kelompok mereka. Wala syakka annahu bid'ah fid din ma anzalallahu biha min sultan. Maka pembatasan-pembatasan dakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan, maka ini dari mana pendalilannya? La syakka, tidak diragukan lagi, ini perkara bid'ah di dalam dakwah dan di dalam agama yang tidak pernah diturunkan oleh Allah di Al-Quran ataupun di Sunnah. Maka bagaimana dengan kita yang setiap habis sholat melaksanakan pelajaran? Maka kita disebutkan khuruj atau tidak? Maka bagi mereka khuruj seperti tadi keadaannya. Yang ketiga, yarawna anna da'wata ila tauhidi tanfirun lil ummah. Dan mereka kelompok Jama'atut Tabligh menganggap dakwah kepada tauhid seperti mempelajari kitab tauhid, membicarakan tentang penyembahan hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah saja, menyembelih hanya untuk Allah, tidak boleh menyembelih untuk para wali dan berdoa ngalap barokah di kuburan para wali. Ini kata mereka tanfirun lil ummah, menyebabkan kaum muslimin menjauhi kita, menjauhi dakwah kita. Dan yang keempat, yarawna anna da'wata ila sunnah tanfirun lil ummah. Begitupun mereka melihat menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan dan yang menyebabkan manusia lari, maka mereka menganggap dijauhi sunnah-sunnah yang menyebabkan orang lari. Sehingga dakwah mereka menjauhi tauhid dan menjauhi sunnah dengan tujuan agar tidak terpecah belah dari persatuan kaum muslimin.
Dan poin yang kelima, yaqulu amiruhum bil Hudaidah. Karena yang menulis juga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, maka dia memeriksa kelompok-kelompok Jama'atut Tabligh di Hudaidah, bahkan sampai kepada ucapan gembong yang ada di Hudaidah. Maka dikatakan, berkata amiruhum, berkata amir, pemimpin kelompok Jama'atut Tabligh di Hudaidah, bid'atun tajma'un nasu khairun min sunnah tufarriqu bainahum. Maknanya kebid'ahan yang dilakukan namun menyebabkan manusia berkumpul dan cinta padanya, maka itu lebih baik daripada menghidupkan sunnah yang menyebabkan terpecahnya persatuan kaum muslimin. Paham di sini? Maka bid'ah jika dilaksanakan menyebabkan kaum muslimin senang, contohnya maulid Nabi. Maka kaum muslimin awam semuanya senang, ada makanan di masjid, ada pembacaan puisi, ada lomba, anasyid, dan sebagainya. Ada banyak makanan dan lomba-lomba dan hadiah-hadiah. Maka ini lebih baik meskipun bid'ah daripada melaksanakan sunnah ataupun mengajari sunnah yang menyebabkan terpecahnya kaum muslimin. Ini ucapan dari amir terbesar mereka di Hudaidah. Poin yang keenam, yakununa al-adawata li ahli sunnah. Dan mereka akan menjadi permusuhan dengan kelompok ahli sunnah. Karena ahli sunnah mengajak kepada sunnah dan mengajak kepada tauhid. Dan mereka tidak mau menghidupkan sunnah karena menyebabkan perpecahan ummah. Maka tidak akan pernah bersatu kelompok Jama'atut Tabligh di masjid dengan kelompok sunnah di masjid. Maka mereka cukup dengan mengajarkan fadailul a'mal yang ada pada mereka daripada mengajari manusia kepada tauhid ataupun kepada sunnah dari kutub-kutub sunnah. Dan yang ketujuh, yuzahidunan nasa anil ilmin nafi' talmihan wa tasriha. Maka mereka menjauhkan manusia dari menuntut ilmu yang bermanfaat, baik secara terang-terangan ataupun secara tidak terang-terangan. Dan ini waqi', di mana mereka mengejek orang-orang yang sibuk duduk di masjid menghafal Al-Quran dan sunnah. Kenapa tidak pernah hurud? Duduk terus di masjid, nuntut ilmu terus, praktekkan ilmumu, dakwah bersama kami 3 hari paling sedikit, ataupun 40 hari dalam 1 tahun, ataupun 4 bulan dalam seumur hidup. Maka mereka menganggap orang-orang yang menuntut ilmu adalah tidak beruntung. Yarawna annahu la najata linnas illa an tariqihim. Dan mereka menyangka bahwa manusia itu semuanya dalam keadaan kecelakaan dan sengsara, tidak selamat kecuali yang mengikuti jalan mereka. Maka mereka memandang kepada orang-orang awam ataupun seperti kita dai-dai yang menyeru kepada sunnah bahwa mereka dalam keadaan kebenaran dan kita dalam keadaan salah, dan mereka menyangka kita semuanya dalam keadaan celaka kecuali yang mengikuti mereka, karena mereka seakan-akan bagaikan perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja, barang siapa yang naik ke perahu tersebut mereka selamat. Ala dzalika mathalan bisafinati Nuhin. Maka mereka menyepertikan dirinya seperti perahu Nabi Nuh. Man raqiba fiha naja wa man lam yarkab halaka. Barang siapa yang bergabung dengan mereka bagaikan naik dari perahu Nuh, maka mereka akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mau naik dari perahu mereka, maka mereka akan hancur, akan celaka.
dakwahnya salah. Wa yaqulun inna da'watana kasafinatin Nuh. Maka mereka memproklamirkan dakwah kita bagaikan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang naik dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak ikut naik dia dalam keadaan celaka, akan terkena banjir bandang dan tsunami. Wa qad sami'tu hada al-mathalu minhum fil Urdun wal Yaman. Dan aku telah mendengar ucapan-ucapan ini dari ulama-ulama mereka di Urdun, Jordania, dan di Yaman. Kemudian yang ke-9, la yahtamuna bi tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-asma was sifat. Maka mereka tidak mementingkan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah yang merupakan dakwah para nabi, dan dakwah kepada tauhid al-asma was sifat tentang sifat Allah. Demikian dan demikian tidak penting. Bahkan mereka menjauhkannya karena tadi kaidahnya mengajari tauhid itu menyebabkan manusia terpecah-pecah. Kita mengatakan jangan berdoa kepada para wali, jangan ngalap barokah. Itu membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Biar saja kaum muslimin berdoa kepada wali mereka yang sudah meninggal, atau menyembelih untuk nadar mereka terpenuhi, untuk wali-wali mereka dan sebagainya. Biarkan saja. Jangan berdakwah kepada tauhid terutama al-uluhiyah menyebabkan perpecahan ummah. Maka yang ke-10, innahum ghairu musta'idin li talabil ilmi. Dan ini yang kita lihat pada mereka, bahwa mereka tidak sanggup untuk menuntut ilmu. Duduk di shaf pertama menghafal Al-Quran dan hadis itu tidak mampu mereka. Wa yarawnal waqta alladhi yusrifu fi talabil ilmi dha'i'an. Sehingga mereka menganggap waktu dia duduk untuk menghafal Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil itu adalah waste the time, membuang-buang waktu saja. Maka mereka tidak akan mampu untuk menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu butuh kepada mudzakarah, murajaah, al-hifdz. Menuntut ilmu membutuhkan pemahaman kepada kitab dan menghafal kitab dan mendakwahkan dan mengamalkan. Maka ini adalah perkara yang bagi mereka berat. Mereka senangnya jalan-jalan, maka jalan-jalan dari masjid ke masjid dengan jalan kaki. Di sebagian thariqah mereka lebih afdol jalan kaki. Dulu Nabi berdakwah dengan jalan kaki. Padahal dulu Nabi berdakwah juga dengan unta dan keledai. Kenapa tidak ada yang naik keledai ataupun kuda? Maka inilah dari 10 yang zahir ada pada Jama'atut Tabligh dan dari kesalahan mereka. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.